Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah hari ini? Tentu baik-baik saja ya. Baik, kembali lagi bersama Ustadz Lamuddin di pembelajaran pendidikan agama Islam di pertemuan ketiga ya, atau pembelajaran ketiga, yaitu tentang mempelajari anak solih ya. Selamat mengikuti. Baik, solih-solihah, kita lanjutkan pembelajaran 3, yaitu tujuan pembelajaran kita tentang aku anak yang solih ya. Nah, pembahasan kita pertama yaitu jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu keuntungan orang yang jujur adalah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi oleh semua orang ya. Kemudian orang yang tidak jujur itu orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh semua orang. Na'udzubillahi min zalik. Contohnya, orang yang jujur adalah jika kita diminta tolong oleh orang lain dan ada untuk belanja ya, kemudian ada uang kembaliannya, maka uang kembaliannya kita kembalikan. Kemudian baik, itu tentang pembahasan tentang jujur ya solih. Tentunya salah satu sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Baik solih-solihah, kita lanjutkan pembahasan yang kedua yaitu amanah. Apa itu amanah? Mari kita bahas ya. Kita dapat mencontoh Nabi Muhammad SAW pada usia 12 tahun diajak pamannya berdagang di Syam. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah atau terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Dengan sikapnya, maka Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Itu ya, solih-solihah. Sebaiknya kita harus meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Misalkan rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik guru dan di sekolah. Baik, itulah ya solih-solihah berkaitan dengan amanah ya. Pembahasan tentang amanah. Kita lanjutkan solih-solihah. Pembahasan yang ketiga yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ya. Ini pembahasan yang ketiga. Nah, tentunya kedua orang tua kita sudah membesarkan dan mendidik kita ya solih-solihah, maka kita wajib patuh dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, kemudian solih-solihah, kita lanjutkan kembali. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Kita lanjutkan. Ini contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tuanya. Yang pertama, patuh dan taat bila dinasihati. Kedua, rajin sholat dan belajar. Yang ketiga, senantiasa membantu sesuai kemampuan. Yang keempat, selalu mendoakan kedua orang tua. Terima kasih ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, kita bahas lagi doa kedua orang tua ya. Ini doanya, Allahumma ghafirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shahira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, baik ibu maupun bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil ya. Itulah doa anak solih ya, doa untuk orang tua ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita ya solih-solihah. Selain kita menghormati kedua orang tua kita,
kita juga diharuskan hormat kepada sesama anggota keluarga ya. Misalnya hormat kepada kakak dan sayang kepada adik. Nah, selain itu kita juga wajib hormat kepada guru dan patuh kepada guru ya. Guru telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Lalu bagaimanakah cara kita menghormati guru? Nah, yang pertama, jika kita berjumpa, maka ucapkanlah assalamualaikum, kemudian bersalaman dengan dan mencium tangan, kemudian memperlihatkan wajah yang berseri atau senyum. Kemudian kalau saat guru memberi tugas atau PR, hendaknya selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu, tidak bermalas-malasan dan mengeluh ya. Kemudian saat guru menasihati ya, baiknya kita mendengarkan dengan tulus dan ikhlas, mentaati nasihatnya ya. Kemudian saat berbicara dengan guru ya, kalau berbicara dengan guru, berbicara dengan santun, suara tidak terlalu keras, tidak memotong pembicaraannya ya. Kemudian kalau kita saat guru sedang mengajar, kita harus duduk tenang dan tidak mengganggu teman, kemudian tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh. Jadi penjelasan yang dijelaskan oleh guru tuh bisa dipahami dengan baik kalau kita tenang ya. Kemudian memperhatikan pelajaran di sekolah. Nah gitu ya sholih-sholihah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya. Terima kasih. Ya sholih-sholihah, kita bahas tentang santun dan menghargai teman ya. Nah, santun berarti halus budi ya, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Nah, kemudian adapun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayat bayyinatin liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Ya, baik sholih-sholihah, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan, walaupun hanya dengan muka manis, bila kamu bertemu dengan saudaramu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikut ada contoh-contoh sikap santun ya, diantaranya mengucapkan salam, berbicara dengan lembut, peduli terhadap keadaan teman, berteman tanpa pilih kasih, tidak mencela dengan perkataan yang buruk, rendah hati, mengucapkan terima kasih, minta maaf, tidak mengambil hak orang lain, memberikan ucapan selamat. Nah, itulah contoh-contoh sikap santun. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustadz akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.